Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu yang berjudul Analisis Sentimen Terhadap Pengguna YouTube Musik, yang beranggotakan Tegar Raihan Akmali, Siti Anisa Nur Azhara, Iza Mahdiairiani, Muhammad Iqbal Atarik, Yuli Asma, dan saya sendiri Loisa Nazaria. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Atarik. Di awal ini, ya, YouTube Musik adalah layanan streaming musik yang dikembangkan oleh YouTube, bagian dari Google yang dirancang untuk memudahkan pengguna melakukan mendengarkan dan menjelajahi beberapa lagu, album, serta konten musik lainnya. Dari data yang diambil merupakan hasil dari scraping menggunakan library Google Play Scraper. Kemudian data yang telah didapat dibagi menjadi tiga, yaitu positif yaitu dengan nilai lebih dari 4, netral sama dengan nilai 3, sedangkan negatif dengan nilai 2 dan 1. Di sini kami meng-scraping 3.000 data. Jumlah datanya yaitu 3.000 data eh, dengan distribusi skornya itu bintang 5 sebanyak 2.134 dan bintang 1 330, bintang 4 209 dan bintang 3 140, lalu bintang 2 97 skor. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Lois Nazaria. Import library. Di sini library bekerja sama untuk melakukan processing teks, termasuk membersihkan teks dari elemen yang tidak diinginkan atau emoji, URL, tanda baca, dan angka. Memecah teks menjadi kata-kata individual atau tokenisasi. Menghapus kata-kata umum yang kurang informatif atau stop word removal. Tahap preprocessing data ini sering juga disebut dengan data preparation, adalah rangkaian proses yang dilakukan sebelum data digunakan untuk analisis lebih lanjut atau modeling dalam data science maupun machine learning. Tujuannya yaitu untuk memastikan data bersih, terstruktur, dan berada dalam format yang sesuai dengan kebutuhan pemodelan. Secara umum, berikut tahapan-tahapan utama dalam processing data. Tahap inisialisasi, stop word, dan normalisasi. Secara singkat, kode ini berfungsi untuk membuat daftar stop words atau kata umum dalam bahasa Indonesia, membuat kamus untuk menormalisasikan kata-kata singkatan, tujuannya untuk mempersiapkan teks sebelum dianalisis, dengan menghapus kata-kata yang kurang penting dan menyamakan bentuk kata-kata. Proses teks ini bertujuan untuk membersihkan dan menormalkan teks sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Yang pertama yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil atau lower. Yang kedua, menghapus URL menggunakan resub. Yang ketiga, menghapus emoji dengan library emoji. Yang keempat, menghapus tanda baca dengan translate dan string punctuation. Yang kelima, menghapus angka menggunakan resub. Yang keenam, menormalkan kata dengan mengganti singkatan atau menggunakan normalization dig. Yang ketujuh, memecah teks menjadi kata-kata atau tokenisasi menggunakan word token. Yang ke-8, menghapus stop words atau kata umum yang kurang informatif. Yang ke-9, menggabungkan kembali kata-kata menjadi teks yang sudah bersih. Intinya, fungsi ini mengubah teks mentah menjadi teks yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis dengan menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan dan menyamakan format kata. Preprocessing. Kode ini secara singkat berfungsi untuk yang pertama, membaca dataset atau membaca data dari file CSV. Yang kedua, memvalidasi dan membersihkan data. Yang ketiga, menerapkan preprocessing. Yang keempat, menggunakan fungsi preprocess teks dan menyimpan di kolom baru.
Yang kelima, menghapus baris kosong. Dan yang keenam, menyimpan dataset yang sudah diproses. Baik, di sini saya akan melanjutkan ekstraksi fitur menggunakan model back of words. Yang pertama itu, kode ini secara singkat berfungsi untuk mengubah teks menjadi data numerik menggunakan TF-IDF untuk mengubah teks di kolom cleaned content menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model machine learning. Yang kedua, memvisualisasikan data, yaitu membuat word cloud untuk setiap sentimen positif, negatif, dan netral untuk melihat kata-kata yang paling sering muncul. Membuat grafik batang untuk menunjukkan frekuensi 10 kata teratas dalam dataset. Kemudian menampilkan contoh fitur, menampilkan contoh representasi numerik dari beberapa dokumen pertama. Intinya, kode ini mempersiapkan data teks untuk pemodelan machine learning dan memvisualisasikan data untuk pemahaman yang lebih baik. Nah, di sini tampilan dari hasil back of words-nya, di mana kata bagus itu memiliki representase yang paling tinggi. Kemudian disusul dengan kata mantap, sangat, good, baik, aplikasi, musik, suka, oke, dan kemudian musik itu berada di level ke-10. Sebelum itu, Saudara Tegar boleh dilihatkan dulu codingannya sebentar untuk back of words. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kode dari back of words yang kami gunakan. Yang pertama tadi itu ada inisialisasi dan penerapan TF-IDF, di mana TF-IDF Vectorizer ini adalah alat untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan TF-IDF, yaitu Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu menggunakan parameter max feature dengan 3000, yaitu hanya mempertahankan 3000 kata paling penting, dan menggunakan stop word English, yaitu menghapus kata-kata umum dalam bahasa Inggris seperti the, and, dan is. Kemudian transformasi, yaitu fit transformasi menerapkan TF-IDF pada kolom clean content menghasilkan array dengan ukuran jumlah dokumen 3000. Kemudian dengan label, variabel Y diisi dengan nilai dari kolom sentimen yang dianggap sebagai label dari data. Kemudian ukuran fitur, untuk ukuran fitur itu TF-IDF dengan print exceptnya yaitu mencetak dimensi array X, yaitu jumlah dokumen dan jumlah fiturnya yaitu 3000. Kemudian langkah yang keduanya yaitu visualisasi word cloud, dimulai dari dengan core sentiment and sentiment sampai dengan sentimen frekuensi, di mana untuk setiap jenis sentimen positif, negatif, dan neutral, subset data diambil berdasarkan nilai sentimen. Kemudian transformasi TF-IDF untuk sentimen tertentu. Data subset diterapkan kembali ke TF-IDF Vectorizer untuk mendapatkan representasi array. Kemudian word cloud itu digunakan untuk membuat representasi visual dari kata-kata di mana ukuran kata menggambarkan frekuensi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kata yang terbanyak tadi yaitu dimiliki oleh seperti yang ditampilkan di diagram batang sebelumnya. Kemudian visualisasi distribusi kata yaitu dimulai dari WordFreq sampai dengan plt.show, di mana frekuensi total setiap kata dihitung dengan x.sum dalam kurung axis sama dengan 0. Kemudian ada penyortiran. Kemudian langkah keempatnya representasi fitur, di mana subset data yaitu 5 dokumen pertama dari array X diambil, kemudian data frame representasi fitur. Membuat data frame untuk memvisualisasikan nilai TF-IDF dari kata-kata untuk setiap dokumen. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah pembagian data latih dan data uji, di mana dari 3000 data tersebut dibagi menjadi 2,
yang mana 80% dibagi menjadi data training dan 20%-nya dibagi menjadi data testing. Untuk hasil data training dan data testing itu, boleh sedikit dibesarkan, Tegar? Di mana distribusi label di data latih itu sentimennya positif itu memiliki nilai 1773, negatif itu dengan nilai 333 dan neutralnya itu 106. Kemudian ada distribusi presentasi di data latih yaitu dengan positifnya yaitu 80,15, negatifnya itu 15,08 dan neutralnya itu 4,79. Kemudian distribusi label di data ujinya yaitu dengan positif 444, negatifnya 84 dan neutralnya yaitu 26. Kemudian distribusi representasi di data uji dengan positif yaitu 80,14, negatifnya 15,16 dan neutralnya boleh ke bawah sedikit, Tegar. Neutralnya itu 4,69. Memeriksa data, memastikan tidak ada data kosong di fitur Xtrain dan label E-Train. 2. Menampilkan distribusi data sebelum smooth, menunjukkan jumlah data untuk setiap kelas sentimen sebelum diproses. Yang ketiga, menampilkan smooth, menggunakan teknik smooth untuk mengatasi ketidakseimbangan data dengan membuat data sintetis untuk kelas minoritas. Yang keempat, menampilkan distribusi data setelah smooth, menunjukkan jumlah data untuk setiap kelas sentimen setelah diproses oleh smooth. Yang kelima, menyimpan data yang sudah diproses, menyimpan data latih yang sudah diproses smooth ke dalam file train data smooth CCP. Intinya kode ini menangani ketidakseimbangan data pada data latih dengan smooth dan menyimpan hasilnya. Pelatihan model dan evaluasi. Yang pertama, menentukan parameter yang akan diuji. Pattern grid berisi kombinasi parameter untuk model disentri yang akan diuji. Yang kedua, melakukan grid search, yaitu grid search HCV digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik dengan mencoba semua kemungkinan yang ada di param grid dan mengevaluasi menggunakan cross validation. Yang ketiga, menampilkan parameter terbaik, menampilkan kombinasi parameter yang menghasilkan akurasi terbaik. Yang keempat, melatih ulang model. Melatih ulang model di season tree menggunakan parameter terbaik yang ditemukan. Yang kelima, mengevaluasi model, mengevaluasi performa model yang sudah dilatih ulang menggunakan data uji dan menampilkan matriks seperti akurasi, confusion matrix, dan classification report. Intinya, kode ini mengoptimalkan model disentri dengan mencari parameter terbaik dan kemudian mengevaluasi platformnya. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada optimisasi hyperparameter, yang dimana kode ini merupakan bagian dari validasi data sebelum pelatihan model. Secara singkat, kode tersebut berfungsi untuk memeriksa nilai kosong atau missing value pada data latih. Yang kedua, jika terdapat nilai kosong, program akan dihentikan dan menampilkan pesan error. Nah, kode ini juga merupakan bagian dari validasi data sebelum pelatihan model. Secara singkat, kode tersebut berfungsi untuk memeriksa nilai kosong missing value pada data latih. Jika terdapat nilai kosong, program akan dihentikan dan menampilkan pesan error. Ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk optimasi hyperparameter mengenai codingannya. Cek. Nah, baik. Yang pertama di sini yang digunakan library-nya Seaborn, SNS, Matplotlib, dan Pandas. Selanjutnya ada validasi data sebelum pelatihan, yang dimana itu ada validasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada nilai kosong dalam dataset pelatihan. Nah, ini juga penting karena nilai kosong dapat menyebabkan error saat melatih model. Setelah itu ada inisialisasi pada model. Dua model ini diinisialisasi. Naive Bayes sebagai multinominal NB untuk analisis teks yang mengasumsikan independensi fitur
dan decision tree untuk menangkap hubungan nonlinear dalam data. Nah, terus selanjutnya itu melatih model naive Bayes. Model dilatih menggunakan data latih yang telah diimbangi dengan smooth dan kemudian digunakan untuk memprediksi data uji. Setelah itu, modelnya dievaluasi dan evaluasi dilakukan menggunakan metrik. Ini hasilnya. Yang mana evaluasi akurasi proporsi prediksinya yang benar. Convention matrix itu menunjukkan distribusi prediksi untuk setiap kelas. Classification report memberikan precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Nah, untuk outputnya seperti ini. Oke, lanjut di inisialisasi. Oh, ini yang tadi. Nah, ini penjelasan yang tadi. Dan ini hasilnya. Salah nggak cuy? Salah ya? Oke, baik. Lanjut. Di sini selanjutnya ada optimisasi hyperparameter. Nah, kode ini menunjukkan bagian dari validasi data sebelum pelatihan model. Secara singkat, kode tersebut berfungsi untuk memeriksa nilai kosong pada data latih. Dan jika terdapat nilai kosong, program akan dihentikan dan menampilkan pesan error. Mengeprint pesan error, menampilkan pesan error. Dan kode ini merupakan bagian dari validasi data sebelum pelatihan model secara singkat. Kode tersebut berfungsi untuk memeriksa nilai kosong pada data latih. Jika terdapat nilai kosong, program akan dihentikan dan menampilkan pesan error. Oke, mungkin saya akan jelaskan codingannya sedikit. Nah, baik. Di sini library yang digunakan yaitu Seaborn, Matplotlib, dan Pandas. Nah, langkah yang pertama itu melakukan validasi data sebelum pelatihan. Yang mana jika data itu kosong, terdapat nilainya kosong itu, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, selanjutnya itu melakukan inisialisasi model. Nah, multi-nominal naive Bayes ini disimpan dalam variabel NB model dan decision tree classifier disimpan pada variabel DT model. Setelah itu, latih model naive Bayes menggunakan fungsi fit. Setelah itu, parameternya X-train smooth tadi dan Y-train smooth tadi yang mudah dilakukan tahap teknik smooth tadi. Setelah itu, model prediksinya itu dengan parameter X-test, yaitu data testing tadi, yang mana disimpan dalam variabel YPred naive Bayes. Selanjutnya itu ada latih model decision tree. Nah, latih model decision tree ini sama menggunakan fungsi fit dengan parameter X-train smooth dan Y-train smooth. Nah, parameter ini adalah parameter yang diambil ketika datanya tadi sudah menggunakan teknik smooth. Dan setelah itu modelnya diprediksi menggunakan parameter X-test dan disimpan dalam variabel YPred underscore DT. Setelah itu modelnya dievaluasi. Di sini ditampilkan evaluasi model naive Bayes, yang dimana yang di print itu ada akurasi, confusion matrix, dan classification report. Oke, setelah itu selanjutnya ada cross validation menggunakan Keyfold. Nah, cross validation ini digunakan untuk mengevaluasi performa model secara lebih robust, memastikan model tidak overfitting pada data latih, membandingkan performa model yang berbeda. Nah, intinya kode ini membantu untuk mendapatkan estimasi performa model yang lebih handal dan membandingkan model naive Bayes serta decision tree. Nah, setelah melakukan cross validation, di sini akurasi dari masing-masing modelnya 0,84, yang mana itu cross validation dari model naive Bayes akurasinya. Dan akurasi dari decision tree itu di angka 0,88.
Setelah itu F1 score pada naive bias-nya di 0,84 dan decision tree-nya di 0,88. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza. Baik, selanjutnya adalah model assemble, yaitu berfungsi untuk membuat, melatih, dan mengevaluasi model assemble menggunakan teknik voting. Secara singkat, kode ini melakukan validasi data, memastikan tidak ada nilai kosong pada data latih. Itu yang kedua, inisialisasi model assemble, yaitu untuk membuat model assemble dengan menggabungkan model naive Bayes dan diffusion tree yang dioptimalkan. Lalu ada pelatihan model, yaitu melatih model ensemble menggunakan data latih. Lalu ada prediksi, yaitu untuk melakukan prediksi pada data uji menggunakan model ensemble. Lalu ada evaluasi, yaitu untuk mengevaluasi performa model dengan menghitung akurasi confusion matrix, classification report, precision, recall, dan F1 score. Lalu ada visualisasi, yaitu menampilkan confusion matrix untuk visualisasi performa model. Model assemble bertujuan untuk meningkatkan performa prediksi dengan menggabungkan beberapa model. Teknik voting menggabungkan prediksi dari beberapa model untuk menghasilkan prediksi akhir. Intinya, kode ini menggabungkan model naive Bayes dan diffusion tree untuk membuat model assemble yang lebih kuat dan kemudian mengevaluasi performanya. Ini adalah hasil confusion matrix-nya, yaitu dengan akurasi 0,76534960288087. Confusion matrix-nya itu ada 26, 5, 53, 3, 2, 21, 27, 21, 3, 5, 9. Lalu di sini ada classification report-nya, yaitu negatif pada precision 0,46, recall-nya 0,31, F1 score-nya 0,37, lalu support-nya 84. Pada netral, precision-nya ada 0,07, recall-nya 0,08, F1 score-nya 0,07, lalu support-nya 26. Pada positif itu ada 0,84, recall-nya 0,89, F1 score-nya 0,87, lalu supportnya 444. Di sini akurasinya pada makro AVG ada precision-nya ada 0,46, lalu recall-nya 0,43, F1 score-nya 0,44, supportnya 564. Weighted AVG-nya ada 0,75, lalu ada recall-nya 0,77, F1 score-nya 0,75, lalu supportnya 594. Selanjutnya ada latih ulang model dengan parameter terbaik, yaitu metode ini berfungsi untuk melatih ulang dan mengevaluasi model diffusion tree dengan parameter terbaik yang telah ditemukan sebelumnya melalui grid search. Secara singkat, kode ini melakukan melatih ulang model, yaitu melatih ulang model diffusion tree dengan base DT model menggunakan data latih dan parameter terbaik. Lalu ada prediksi, melakukan prediksi pada data uji menggunakan model yang telah dilatih ulang. Lalu ada evaluasi, yaitu mengevaluasi performa model dengan menghitung akurasi confusion matrix, classification report, precision, recall, dan F1 score. Lalu ada visualisasi, yaitu menampilkan confusion matrix untuk visualisasi performa model. Tujuannya yaitu untuk melatih ulang model dengan parameter terbaik, bertujuan untuk mendapatkan performa model yang optimal pada data uji. Evaluasi dilakukan untuk mengukur seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Intinya kode ini untuk melatih ulang model diffusion tree dengan parameter terbaik, kemudian melakukan prediksi dan mengevaluasi performanya secara menyeluruh.
Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.